Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, di sini kami ingin mewawancari Bu Teti untuk mewawancari masa Orde Baru. Perkenalkan, nama saya Muhammad Askar Firdaus. Nama saya Andri Rahmat Ramdhani. Nama saya Lutfi Kasari. Mohon maaf Bu, di sini saya ingin bertanya. Pertanyaan saya itu kebijakan politik pas Orde Baru itu gimana sih Bu? Kebijakan politik Orde Baru ada bagus, ada positif, ada negatifnya. Semua kebijakan yang dibuat pasti ada positif, ada negatifnya. Pada saat itu kebijakan yang positifnya, kebijakan yang positifnya itu yang Ibu rasain. Harga-harga itu dikendalikan oleh pemerintah pusat, tidak ada otonomi daerah, semuanya ke pemerintah pusat, Nah, yang gak enaknya itu karena semuanya ke pemerintah pusat, jadi yang kaya ya hanya orang-orang yang duduk di pemerintahan pusat. Itu. Nah, akibatnya dia nggak peduli tuh sama rakyat yang gimana susahnya, kondisi di bawah tuh gimana. Itu kebijakan yang tidak memihak. Kemudian ada dwi fungsi ABRI. Kemudian ada yang bagusnya lagi di pemerintahan yang dulu kebijakannya itu ada GBHN, ada rencana pembangunan, Repelita 1, Repelita 2, Repelita 3. Tapi semakin ke sini itu semakin keberpihakan kepada yang memegang kekuasaan. Itu, ya. Jadi dia otoriter. Otoriter ya Bu? Iya. Dan ada pertanyaan lagi nih Bu. Kebijakan sosial itu pas Orde Baru gimana Bu? Pas kebijakan sosialnya itu tahu nggak lo? Pernah sempet yang jadi menterinya itu istrinya, anaknya presiden. Itu warteg makan gratis. Di warteg itu harus makan gratis, nyiapin makan gratis. Tapi ujung-ujungnya yang bayar juga pemerintah. Jadi pakai uang rakyat juga gitu loh. Ya. Nah, kalau yang sekarang bagus sih, tapi yang makan menteri sosialnya kemarin ditangkap kan sama KPK. Iya. Dari PDIP tuh ditangkap tuh menteri sosialnya. Ternyata dia makan uang dana sosial. Waduh, kagak ada yang bener nih. Nggak ada yang bener Bu ya gitu? Mau yang baru kayak mau yang lama kayak menurut Ibu sama aja nggak bener. Oke. Mudah-mudahan kamu jadi menteri sosial bener semua. Amin. Bu, pertanyaan lagi nih Bu. Kebijakan ekonominya pas Orde Baru itu gimana Bu? Nah itu jadi monopoli. Orde Baru tuh monopoli. Kalau sekarang kan enggak monopoli kan? Enggak. Harga kemudian dikendalikan oleh pemerintah, tetapi bukan untuk dimonopoli, untuk disamain gitu. Jadi dari dari Sabang sampai Merauke ini sekarang harga bisa diketahui oleh pemerintah dan otonomi daerah. Tetapi kalau dulu tuh cuma satu yang monopoli gitu loh. Ya, jadi harga bisa berbeda tuh. Bisa di Papua mahal banget, di sini murah gitu kan. Bisa di sini mahal, di daerah lain murah gitu. Bisa begitu. Oke, siap. Dah, makasih Bu ya. Pertanyaan selanjutnya Bu, pengalaman dari Ibu sendiri yang rasanya nggak bisa dilupain gitu sampai sekarang. Pengalaman Orde Baru yang nggak bisa Ibu lupain. Yang positifnya Ibu dapat beasiswa dari zaman pemerintahan itu, namanya beasiswa Super Semar untuk anak-anak yang pintar. Kedua itu pengalaman yang sangat mencekam pada saat Orde Baru mau dilengsarkan. Itu terjadi kerusuhan di sana sini, dibakarlah apalah. Mall dibakar, dijarah pada saat itu karena pada saat itu dolar itu harganya mulai naik dan tidak terkendali sehingga rakyat itu kesusahan. Kemudian terjadilah proses penjarahan, terjadilah proses kerusuhan, terjadilah proses pembunuhan, pencidukan, penghilangan orang dan pelanggaran-pelanggaran HAM lainnya pada saat Orde Baru itu. Baik, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Dan selanjutnya Bu, bagaimana perbandingan Ibu dari masa periode baru dengan periode masa sekarang ini loh Bu? Tadinya Ibu pikirkan adanya reformasi ini bikin senang ya, wah ini pasti ada perubahan. Tetapi ternyata mentalnya orang Indonesia itu ternyata mentalnya nggak bener juga gitu. Makanya Ibu nih sekarang sebagai guru nih minta supaya anak-anak itu karakternya dibenerin. Supaya bisa menggantikan mereka-mereka ini. Berharap pada saat reformasi itu akan berubah. Tapi ternyata ya sama aja gitu, kurang lebih sama aja gitu. Jadi kalau ada yang bilang gini, zamannya Orde Baru enak, nggak enak juga. Zaman sekarang enak, nggak enak juga sama gitu. Ujung-ujungnya rakyat juga yang susah sekarang sama. Belum berubah sih Ibu bilang, Orde Baru mau sekarang, Orde Baru maupun reformasi. Kalau menurut Ibu? Contohnya seperti apa tuh Bu? Contohnya seperti apa? Sekarang nih, garam aja naik nih. Zaman sekarang ini, garam naik, gula naik, bensin naik, setiap naik, BPJS naik, semua naik. Zaman dulu juga sama.
naik mulu. Nggak ada yang katanya berpihak ke rakyat, nggak ada. Berarti yang dinamakan masa Orde Baru itu belum tentu semua itu menjadi lebih baru ya Bu ya? Enggak, sama aja malah. Sekarang ada penguasa-penguasa baru, malah ada otonomi daerah, ada raja baru jadinya. Kalau dulu kan cuma Pak Harto doang, kalau sekarang malah banyak yang jadi raja. Banyak yang lebih minta jadi raja ya Bu? Iya, karena adanya otonomi daerah tuh. Sekarang banyak kan gubernur-gubernur yang ditangkap kan, coba ditangkap KPK. Banyak sekarang. Kalau dulu nggak ada gubernur yang ditangkap karena semuanya dikuasai oleh penguasa tunggal yaitu Pak Harto. Berarti masa Orde Baru di sini dan masa Orde Reformasi? Reformasi Sama aja. Sama aja. Ya, Menurut Bu? Ibu, Sama kalau aja. menurut orang lain nggak tahu. Oke Bu, terima kasih Ya, Bu. sama-sama. Oke, sukses ya. Jangan sampai kamu seperti itu ya. Ya Bu. Ya.